Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dan kali ini pada program Bincang Kampus di mana edisi hari ini juga kita akan membahas atau juga berdiskusi mendengar cerita dari teman-teman kita yang sudah hadir juga di studio Tribun Timur dan mereka akan bagikan bagaimana kemudian kisah-kisah ataupun juga perjalanan mereka selama magang di Tribun Timur. Dan menariknya, informasi yang kami dapatkan juga bahwa teman-teman yang hari ini juga akan membahas perjalanan ataupun juga cerita mereka itu merupakan mahasiswa aktif dari Sosiologi Universitas Negeri Makassar dan ini sudah menjadi tahun ke-6 bermitra dengan Tribun Timur. Jadi teman-teman sosiologi dari UNM sebutannya itu sudah 6 tahun lamanya kurang lebih ya bermitra dengan Tribun Timur dan memilih Tribun Timur menjadi tempat untuk mereka bisa mendapat ilmu lebih fresh, lebih baru lagi ataupun juga mungkin lebih update lagi terkait dengan bagaimana sih dunia media itu. Nah, hari ini di studio Tribun Timur ada Rasmi Padanun, kemudian ada Andi Aryesta Widyasari Arsyad dan juga ada Andi Wedala Reski Ramadhani Ali. Dan kita sapa dulu ketiga narasumber kita hari ini. Selamat siang, hai. Hai Tribuners. Iya kompak. Udah benar dengan tema kita hari ini ada trio Tribun curhat anak magang ya. Tadi juga udah kompak juga untuk bisa menyapa Tribuners semua. Hari ini juga spesial karena hari terakhir dari teman-teman untuk bisa magang di sini ya. Bukan hari terakhir hidup kan? Iya. Amit-amit. Ya, tentunya kita mau berkenalan juga. Di samping kanan Vio ada Aryesta Widya, bisa dipanggil Widi ya? Iya, Widya. Iya, gimana kabar Widya? Baik. Baik, oke. Ini anak skena banget teman-teman ya. Di samping Widi ada Rasmi. Ya, gimana kabar Rasmi? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, ini kalau ini kayaknya karakternya statue ya. Setelan cuek. Dan di samping kanan Rasmi ada Wedala. Hai Tribuners. Oke, gimana kabar Dala? Alhamdulillah baik. Kesibukannya selain magang ada kesibukan apa lagi dari Dala? Kalau saya sendiri tuh kesibukan selain magang itu kebetulan saya anak organisasi ya, jadi agak sulit untuk memanage waktu di mana mau magang, di mana kesibukan untuk organisasi, itu sih kesibukan lainnya. Gitu. Jadi kayak Dan mata kuliah yang masih betul. saya. Rata-rata ini bukan rata-rata, satu kelas ya? Iya. Satu kelas terus semester berapa? Sudah semester 6. Semester 6 dari sosiologi. Iya. Sosiologi itu ada penjurusannya lagi kah atau cukup ilmu sosiologi saja? Iya, itu sebenarnya di UNM itu ada kita ini kebetulan di sosiologi murninya, karena ada juga pendidikan sosiologi. Oh, Iya. I see. Satu fakultas di ilmu sosial. Gitu. Jadi ilmu sosiologinya ya? Iya. Artinya bukan, sosiologi murni, Iya, sosiologi bukan untuk murni. pendidikan. Iya, bukan pendidikan. Ke umum. Oke, cita-citanya apa? Aduh, Karena kamu excited ya, Widi. apa ya kak? Kalau cita-cita belum jelas mau jadi apa, tapi yang pastinya saya mau jadi minat bekerja di bidang media, makanya juga. Gitu. Iya, makanya juga mau masuk di sini. Ini pilihan juga bisa masuk di sini. Artinya sih kalau sosiologi kan interaksi dengan masyarakat ya, Iya, lebih iya, seperti itu dengan ya. manusia, Iya, Kak. masyarakat. Teori-teorinya memang seperti itu, hubungannya dengan masyarakat. Lalu ada apa ya istilahnya pengelompokan juga kalau nggak salah. Benar. Ya nanti kita bahas juga dengan teman-teman ya. Ilmunya kita harus gali sedikit banyak di sini. Boleh? Boleh. Oke. Kalau Rasmi sendiri memilih di Tribun Timur itu karena alasan apa? Ataupun juga mungkin basicnya apakah memang fokus di kuliah aja atau juga organisator? Kalau saya sih fokus kuliah aja. Alasan saya memilih Tribun Timur karena Tribun Timur ini terkenal dengan media yang sangat besar dan berkembang di Makassar sih kalau saya. Gitu, asik. Gimana? Setuju gak Widi? Setuju sekali. Oke, kalau Widi apa ada jawaban berbeda dari Rasmi? Ya, pastinya sama juga. Sama juga? Iya kak, gitu sih. Oke, sama ya? Iya. Kalau Dala, Ya. gimana? Apakah kemudian dari organisator, itu kan susah bagi waktu, Iya. terus aktif kuliah juga. Nah, memilih Tribun Timur dengan tadi kata Rasmi bahwa media besar pastinya juga banyak beban-beban ataupun kerja-kerja yang harus dikerjakan. Memilih Tribun Timur karena apa? Kemarin memilih Tribun Timur itu karena kebetulan di magang sebelumnya itu saya juga berkecimpung di dunia media. Jadi untuk mengembangkan skill dan mengasah skill itu di media lagi, saya terjun ke ini memilih Tribun Timur untuk jadi tempat magang sekarang. Oke, berarti udah 2 kali magang. Ya udah. Kalau teman-teman yang lain? Baru sekali, baru pertama kali. Oke, nggak apa-apa. Dan ini durasi magang di Tribun Timur berapa lama?
4 bulan Kak. 4 bulan. Iya, dari Sedang- Februari. Februari sampai Dihitung dengan itu dihitung 1 semester. 1 semester. Oh, I Terus, see. iya, 20 SKS itu. Sorry berapa? 20 SKS. 20 SKS. Pengganti mata kuliah ya. Oh, pengganti mata kuliah. Oke. Dan ini berarti berlaku juga untuk nanti teman-teman sosiologi lainnya mungkin yang mau magang juga. Iya. Itu bisa juga memilih Tribun Timur dan pasti nanti juga di konversi ya, Iya, di menjadi konversi. nilai 1 SKS, bukan 20 1 SKS. 20 SKS untuk satu mata pelajaran istilahnya. Itu 20 SKS Banyak 6 mata kuliah. 6 mata Iya, kuliah. iya. Oh. Lebih, kurang lebih ya. konversi. Kurang lebih 60. Iya. Oke. Kok 60? 6. 6 mata kuliah. Oke, 6 mata kuliah. Nah, ini kalau ekspektasi kalian, mungkin dari teman-teman dulu yang baru perdana magang ya, pertama kali magang gitu di dunia media. Kemudian pastinya kalau pertanyaan di luar, korelasinya apa nih dengan sosiologi gitu. Tadi kalau keinginan dari Widi memang mau terjun di dunia media. Iya. Kalau Rasmi sendiri, ini ekspektasi awalnya ya, sebelum tahu bagaimana kerja-kerja media itu kayak gimana? Kalau saya sih, Kak, Tribun itu disiplin di dalam, baru kerjanya banyak. Tapi yang saya alami memang begitu, Oke. kerjanya banyak dan disiplin. Artinya sudah membayangkan Ya, sebelum masuk, sebelum pada Februari lalu ya, ya, sudah membayangkan bahwa akan hektik. ya akan banyak kerjaan. Iya. Sama yang pertama juga Kak, yang pas masuk ada itu namanya kursi panas. Oke, iya. Ya, saya sangat tegang di situ. Sampai-sampai pertanyaan yang muncul dari kakak-kakak di kantor, berapa harga babi di Toraja sekarang? Oke, karena kamu juga keturunan Toraja ya. Jadi maksudnya kursi panas ini Tribuners, bagi Tribuners yang mungkin belum tahu atau belum ya masih asing lah dengan kursi panas yang dimaksud oleh teman-teman magang kita, bahwa ada juga tradisi ketika teman-teman magang baru bergabung gitu untuk bisa mendedikasikan dirinya ke kantor Tribun Timur, ya mereka akan berkenalan dengan naik ke atas kursi gitu. Makanya disebut kursi panas. Buat seru-seruan. Iya, buat seru-seruan aja. Ini bukan untuk apa ya? Bukan Biar lebih akrab lagi. perpeloncoan. Perpeloncoan. Iya, bukan seperti itu ya. Kalau di organisasi seperti Iya, itu ya bukan. mungkin sebutannya. Tapi ini lebih kayak untuk perkenalan dan seru-seruan aja. Nah, Lebih itu enjoy aja. Oke, betul, enjoy. Kalau kesannya Rasmi itu kesan pertamanya ekspektasinya nggak bakal dapat Iya, seperti itu. betul. Karena media gitu ya. Terus setelah dapat pengalaman itu bagaimana? Jalani aja sih Kak bilang. Pasti baik sih ini semua karyawan Gitu. dan ternyata baik sih semua. Masya Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, oke. Setuju banget sih Rasu ya. Next mungkin dari Widi, gimana pengalaman pertamanya magang di Tribun Timur, ekspektasinya kayak gimana? Selain mungkin tadi boleh ceritakan juga kursi panasnya. Ada 3 poin nih yang kamu harus ceritakan. Kalau pertama kali masuk naik kursi panas, Iya? saya disuruh nyanyi lagu Cica-Cica pakai huruf O. Coba dong contohin dulu. Itu menurutku menegangkan Ki, tapi kayak aku bilang banyak karyawan jadi banyak lihat Ki, dia bilang biar ini seru-seruan Ki. Iya. Selain itu soal pekerjaannya aku pikir di Tribun full mengedit atau apa, take video, ternyata ada juga menulis berita yang sama sekali saya tidak pernah sentuh itu, saya tidak pernah tulis berita, tapi karena di Tribun saya sudah bisa, insya Allah. Amin. Ya. Berarti bekal 4 bulan selama di Tribun Timur udah bisa menjadi penulis berita ya? Amin. Amin. Oke. Iya, dan kesan pertama masuk di Tribun Timur kayak gimana? Selain itu kita kesampingkan dulu dari kursi panasnya dengan tugasnya. Itu ketika baru masuk ke halaman lobi, itu gimana? Melihat gedung ataupun juga mungkin orang yang ditemui. Gimana ya? Takut salah ngomong ya? Kalau saya sih melihat Kak, betul-betul mengapresiasi karena aku lihat mereka semua bekerja dengan sangat bekerja dengan sangat baik begitu ya. Oke. Sesuai aja dengan ekspektasiku Kak, kalau yang mereka kerjakan. Artinya etos kerjanya Iya. tinggi ya, Iya, teman-teman sangat di Tribun. disiplin Oke. juga. Gitu, Kak. Masya Allah. Oke, kalau dari Dala sendiri gimana Dala? Mungkin tanpa harus mendiskreditkan media yang satunya,
ya, tapi pengalamannya adalah setelah magang di media pertama, kemudian ini merupakan media kedua tempat dalam magang, itu gimana ekspektasinya? Ekspektasinya itu kan kemarin sempat nih ada teman yang magang di sini. Terus di spill lah sedikit bagaimana ini Tribun Timur ketika ada anak magang masuk. Di spill lah itu semisal kursi panas tadi yang disebutkan sama Asta, dan ekspektasi masuk di sini sangat-sangat berbeda waktu saya juga kemarin di tempat magang kemarin. Karena di sini sangat-sangat hektik. Gitu. Dan membuat saya kayak shock kulturnya itu di sini. Shock kulturnya dapat sekali Kak. Kayak misalnya tuh kemarin kan memang saya ada basicnya kayak menulis berita itu di sana meliput. Cuman di sini kayak memang penulisan berita yang ada di Tribun Timur itu harus memang yang betul-betul jelas. Juga harus betul-betul nyata itu yang kita buat, jadi faktual itu beritanya, dan kayak bagus memang untuk kalian teman-teman harus magang di Tribun Timur. Oke, gitu. Sangat bagus. Ini testimoni ya. Ini nggak ada pressure ya teman-teman. Kita nggak ada pressure untuk sangat bagus apa yang harus disampaikan oleh teman-teman. Dan tapi mentor pure. juga sangat-sangat melihat bagaimana kita menulis berita itu supaya orang yang baca di luar sana itu merasakan feel dari berita yang kami tulis gitu. Artinya lebih banyak dalam menulisnya ke human interest kah atau gimana maksudnya? Kemarin ya kayak sama aja sama teman-teman disuruh tulis berita kayak begitu, cuman memang harus lebih yang disampaikan sama mentor itu kita harus melihat betul faktualnya itu berita bagaimana, dan harus detail bagaimana itu penulisan berita supaya bagus tuh. Oke, berarti job desk-nya kalian masing-masing beda ya? Iya, Kak. Ada yang sama juga. Ada yang sama juga. Berarti dari Dala dulu mungkin untuk job desk-nya di bulan pertama mungkin itu di posisi apa, kemudian berlanjut di bulan kedua atau bulan ketiga sampai dengan sekarang, apakah ada perbedaan gitu? Di bulan pertama itu sampai bulan kedua itu saya dapat job reporter sama media sosial spesial khususnya media sosial apa dari Tribun? TikTok. Oke, TikTok. TikTok biasa juga ada di Facebook, di post kayak gitu. Dan itu kayaknya yang pertama kali yang buat saya kayak dah ya Allah. Ya Kak, karena kan cari bahan, biasa cari bahan sendiri, terus VO sendiri, diedit, thumbnailnya juga, belum ada revisi-revisi berita dari mentor. Tapi itu semua dari revisi-revisi itu kita secara tidak langsung diajarkan untuk lebih bekerja keras dan melihat betul-betul ini berita agar bagus dibaca sama masyarakat luar sana. Wah, keren. Berarti konten-konten yang ada di TikTok mungkin hasil tangan dari teman-teman ya. Hasil suara, VO, voice over dari teman-teman, ataupun juga hasil pemikiran ya. Tadi membuat naskah juga harus sendiri. Semua kerja harus dipakai, Kak. Kenapa, sorry? Semua kerja yang kita lakukan itu dipakai. Ya, itu bagusnya Tribun karena semua hasil kerja anak magang itu dipublish. Oke, Kan ada juga kebanyakan itu kayak misalnya kita sudah buat capek-capek pakai mengeluarkan tenaga, pikiran dan tidak hasil tidak dipostingkan di sini kecewa juga. Dan di artinya Tribun di sini itu diapresiasi semua dan pasti dipublish gitu ya. Iya, itu bagusnya Tribun. Mungkin ini kayaknya excited banget ya untuk bicara. Mungkin Widi boleh lanjutkan juga dari apa yang disampaikan Dala gitu ya. Pertanyaannya sama juga kok. Job list-nya apa dari bulan pertama sampai dengan 4, apakah ada perubahan atau juga penambahan mungkin? Baik, kalau di bulan pertama saya dapat reporter dan video editor Hot News. Jadi untuk bulan selanjutnya sebenarnya pas kita sisa bertiga bukan rolling magang tapi penambahan job. Iya, karena itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya sebenarnya nambah Jessica, nambah 1 operator itu bantu Kak Zakli live relay itu pun sesekali. Nah itu, dan menurutku itu bisa asal lagi skillku karena saya memang minat di bidang media. Jadi aku harap itu bisa jadi bekal buat saya nanti. Apakah Widi hanya membantu Kak Zakli saja atau mungkin ada yang lain juga? Iya, berdasarkan job desk-nya. Untuk Hot News mungkin operator mentornya Kak Faiz, jadi saya bantu Kak Faiz. Kalau reporter saya bantu Kak Arni. Dari ketiga sesekali juga bikin thumbnail
Ah bisa gitu. bertambah, ya. Jadi dari ketiga ini, tiga ya? Iya, Reporter tadi bantu relay, kemudian hot news juga. Iya. Hot news ini teman-teman adalah program rutin ya setiap harinya dari Tribun Timur, di mana ada narasi, naskah, berita yang kemudian kita olah menjadi sebuah berita dalam bentuk visual, audiovisual, dan itulah yang kemudian menjadi hasil editan dari Widi juga. Widi seorang ya dari tiga Iya, orang Kak. ini? Oke, hanya Widi seorang. Berarti kalau dari Rasmi sendiri ini job desk-nya apa dong? Kalau saya dari awal reporter Mm-mm. sama editor video. Setelah penambahan job desk, saya editor Facebook sama oke. penjadwalan Facebook juga. Dan 3 hari jadi host dalam program Saksi Kata Tribun Timur. Ah gitu. Ya. Itu seperti apa kesan-kesannya? Apakah itu baru pertama kali juga buat Rasmi? Ya, kalau saya baru pertama kali. Dan kesan saya sangat keren sih untuk menambah pengalaman. Gitu kalau saya, Kak. Oke. Gimana konsepnya dari menjadi host di Saksi Kata itu? Ini kan pengalaman pertama Ya. juga. Barusan loh, pertama kali saya dengar ada anak magang yang ditugaskan untuk menjadi host di program Saksi Kata. Ya. Kalau kemarin itu suka ditanya ke Arni bilang jadi host dulu. Baru saya kaget lah. Saya kaget di situ tiba-tiba disuruh jadi host. Ya saya jalani saja bilang ini mungkin yang terbaik untuk menambah skill untuk di dunia media. Dan sampai sekarang saya kayak bangga, Kak, untuk diriku sendiri karena jadi host begitu. Oke, ya. Jadi Rasmi sendiri Ya. ini menjadi host itu tadi mungkin karena secara tiba-tiba juga, Ya. artinya ada pelajaran baru lagi yang Rasmi dapat. Sebelumnya belum pernah jadi host gitu ya. Ya, belum pernah. Nah itu bagaimana kemudian ketika menjadi host tersebut, apakah kemudian menyiapkan narasi sendiri atau mungkin menyiapkan peralatannya juga sendiri Tidak, Kak. Tidak. atau gimana? Kalau dari naskahnya sendiri dari Kak Arni untuk judul kan hanya untuk judul saja sama ini terakhirnya openingnya itu judul, baru akhirannya itu saksi kata dari wartawan. Oke. Oke, itu saja, Kak. Mungkin masih ingat contohnya kayak gimana, Rasmi? Kemarin itu tentang itu apa di kemarin yang kemarin nih itu aku lupa Oke. yang pembacokan di itu yang kemarin anak 13 tahun Dia Oh belum iya pernah. benar. Itu Iya, kemarin. yang oleh geng motor ya. Iya, itu kemarin Oh, satu. Oke. Sama ada juga haji, saya lupa itu haji nenek Oh ya. sama apa di kemarin. Iya. Nah ini berarti kita mengasah ini juga ya, ingatan dari Rasmi juga. Kan udah banyak ngedit juga ya Rasmi? Iya, banyak sekali sih, Iya. Editor viral. Iya benar. Editor viral itu sehari bisa ngedit berapa banyak? Saya paling banyak 7, tapi Wow. kemarin 6. Oke. Dikasih. Nah itu untuk satu video berapa durasi? Biasanya dari pagi sih, Kak, sampai sore. Ih keren. Artinya ini Rasmi udah banyak tahu tentang ini ya, bahwa aplikasi yang digunakan. Nah itu ada basicnya nggak? Kalau dari awal sih tidak, Kak. Baru Dari masuk nol? Tribun, iya. Oke. Berarti mempelajari untuk mengedit itu berapa lama? 3 minggu kayaknya deh, Kak. 3 minggu ada? Ya, 3 mingguan. Mm-mm. Baru bisa ngedit banyak video. Awal-awal itu tak dua video diedit, lama-lama jadi 6, 7. Oh langsung ini ya, melonjak ya. Biasanya 2, 4, 6, ini langsung 6 ya. Iya, tiba-tiba. Oke, tapi itu disyukuri juga Iya, sama bersyukur Rasmi, sama artinya abangnya juga. betul dari Tribun nanti selepas magang di sini, siapa tahu barangkali bisa kerja di media lain Amin. misalnya, atau di sini juga bahkan ya. Ya, Heeh, amin. udah punya basic juga untuk bisa ngedit gitu. Oke, yang lainnya gimana? Butuh waktu berapa lama untuk bisa beradaptasi? Ini kan pasti dari nol semua ya. Sorry, Widi misalnya untuk ngedit Kalau khususnya. untuk ngedit, sebenarnya saya juga ada basic juga Oh, oke. di aplikasi CapCut. Jadi dapat job hot news itu, tapi tetap lama belajarnya karena pakai PC kan, Kak, komputer sebelumnya nggak pernah pakai itu, biasa ngedit di HPG atau Iya. tablet, jadi
lebih lama belajar cara penggunaan komputernya itu. Jadi mungkin ada 2 mingguan juga awal-awal edit hot news baru bisa mengedit satu video itu bisa sampai sore. Tapi alhamdulillah sekarang satu hari bisa mengedit 4 atau 6. Masya Allah. Ya, Iya. gitu. Ini berkat ajaran dari siapa? Mentor siapa? Mentor Kak Faiz sama ada teman magang kemarin namanya Angel ya itu. Oke, berarti ini kalian selama magang pasti bertemu juga dengan teman-teman magang lain gitu ya. Nah, bagaimana kalian berinteraksi, kemudian mungkin berkomunikasi, cara kalian juga membawa diri itu kayak gimana dengan teman-teman magang? Ini kan bukan hanya dari UNM saja. Iya. Dari Unhas juga mungkin ada, ada. UIN ada juga mungkin. Nah, itu gimana? Mungkin Dala? Kalau cara berinteraksi itu dengan teman-teman magang kemarin, kayak kan kemarin tuh ada setiap kita absen biasa dikirimkan sama Karni itu video-video TikTok lucu. Di situ kita mengakrabkan diri dengan teman-teman dan saling mengajarkan. Kan kalau misalnya anak baru masuk yang mengajarkan itu kok selain mentor itu teman-teman magang sebelumnya yang ngajar kita bagaimana, misalnya saya di sosial media spesialis itu bagaimana cara mengedit di CapCut, buat thumbnail di Canva kayak begitu-begitu. Kalau saya pribadi cara mengakrabkan diri sama teman-teman magang. Artinya kalian juga yang harus inisiatif untuk Iya, gimana ya, komunikasi gitu, bangun komunikasi sama teman-teman yang lain. Tidak menunggu kemudian disapa dulu baru mau bicara gitu ya. Walaupun pertamanya agak canggung, cuman kesini asik juga. Jadi malah rindu ya. Iya. Bener ya. Apalagi sih sepertiga di 1 bulan terakhir ini. Dan selepas dari teman-teman magang ini udah nggak ada lagi yang magang. Iya. Nanti kita doakan ada lagi ya yang datang. Datang lah Desi. Iya, dari teman-teman sosiologi. Nah, berarti untuk mengajak teman-teman masuk magang di Tribun Timur, kalian boleh sampaikan manfaat paling besar yang kalian dapatkan selama 4 bulan mendedikasikan dirinya di Tribun Timur. Mungkin dari tengah. Ternyata dari tengah dulu. Oh, dari tengah. Iya, suara terbanyak ada di tengah. Oke. Kalau saya manfaatnya sih banyak sekali guys. Dari yang nggak bisa apa-apa di media, sekarang sudah bisa mengedit, sudah bisa tulis naskah berita, sama sudah bisa tampil di depan kamera yang saat ini. Iya, keren. Itu dari Artinya saya. ada perubahan dong Ya, yang ada dirasakan perubahan. Rasmi ya. Ya. Oke, ditambahkan mungkin Widi? Baik, kalau dari saya sangat merekomendasikan teman-teman masuk magang di Tribun Timur, yang apalagi orang yang suka media atau jurnalis, silakan masuk di Tribun Timur karena menurut saya Tribun Timur ini sangat bermanfaat, sangat melatih kita selain tentang belajar tentang media tersebut, kita juga bisa dilatih kedisiplinannya di sini, cara kerjanya, dan kita bisa mengasah skill lagi. Iya. Mungkin ada yang berbeda dari Dala, manfaat yang dirasakan dari Tribun Kalau Timur? dari saya itu manfaat yang dirasakan dan merekomendasi untuk teman-teman magang di Tribun Timur ini karena seperti tadi yang dikatakan, di sini kita selain di media-media itu kita diajarkan untuk disiplin, tepat waktu, dan mental kita diasah di sini. Dan itu menurutku saya tuh kalau mental itu diasah di tempat magang itu sangat-sangat berdampak ke depannya karena setelah di sini kita pasti akan melanjutkan dunia-dunia kerja yang sebetulnya, dan situ mungkin kalau misalnya kita sudah dapat di sini kena mental di sini, di luar nanti itu sudah terlihat cilmi mungkin, udah terlalu bagaimana nanti depannya. Oke, dan momen apa yang paling Dala rasakan ketika sampai membuat mental Dala kemudian diuji? Seperti mereka kayak waktu awal-awal kayaknya, awal-awal masuk itu yang udah kan kemarin tuh paling saya buat berita saja di sebelumnya, sama turun meliput. Mungkin saya yang passionku memang yang turun meliput saja, tapi di sini diharuskan untuk buat naskah sendiri, edit sendiri, VO sendiri yang betul-betul sendiri. Walaupun itu dilatih di situ dan kayak susah sekali menurutku, dan apalagi pas di rolling penambahan job lagi. Susah memanage waktu itu juga, paling susah itu juga karena mana mi kuliah, mana mi organisasi, mana mi magang. Itu kayak itu sih
kena banget, apalagi kalau misalnya buat kesalahan terus ditegur, mungkin tegurnya memang untuk kebaikan, Betul. tapi biasa namanya manusia bukan nabi boy. Gitu, kayak mungkin biasa masuk dalam hati, cuman ditelaah lagi lah, oh untuk diriku sendiri juga. Oke, keren. Jadi maksudnya dari apa yang terjadi ambil positifnya juga gitu, bukan hanya di negatifnya aja terus. Oke. Nah, kalau dalam peliputan, ini kan kalian semua sebelumnya ditugaskan sebagai reporter ya? Iya. Oke. Nah, itu dalam peliputan yang paling berkesan ketika mungkin ke lapangan atau mungkin juga di kantor saja, yang paling berkesan terkait berita apa yang Anda buat semua? Berita. Iya. Berita apa yang terkesan nih? Mungkin turun ke lapangan. Ya mungkin Iya. karena langsung berinteraksi Betul. dengan orang Langsung yang melakukan wawancara Dan pada gitu. saat apa? Dan saat apa namanya kemarin, kalau saya itu Kak, Iya, momentum kemarin apa gitu? Mungkin ada isu apa yang di highlight, disorot, kemudian Dala yang ditugaskan mungkin terus ke lapangan, bertemu dengan orangnya. Apakah itu yang paling berkesan? Dan kalau itu mungkin terkait apa? Ini kalau yang terkesan bukan bagian meliput, saya karena baru 2 kali juga. Oke. Dia yang berkesan itu ketika disuruh buat berita yang kayak ngena begitu ya. Itu yang berita, jadi kita yang liput dan kita yang tahu pertama ini berita. Jadi kalau misalnya ada orang tanya bilang ikut tahu nih. Kayak misalnya kayak lebih pertama begitu tanya tahu itu sih yang kayak Yang paling berkesan itu berarti informasinya lebih cepat Iya, lebih sampai cepat ke Dala daripada dibanding ke orang orang dulu lain. ya. Iya. Oke, kalau Rasmi gimana? Kalau saya sih Kak, kan saya untuk reporter di sini saya untuk menulis berita. Baru videonya saya ambil dari Tribun News. Yang paling berkesan itu tentang berita tentang pembunuhan menurut saya. Karena di situ banyak kejadian-kejadian dan di dalamnya yang kayak menyentuh biasa hati kita untuk membaca berita tersebut. Baru ditahu juga apa masalah dari yang dialami dalam berita tersebut. Betul. Gitu, Kak. Paham. Berarti memang kalau kita korelasikan dengan tahun 2026 ini, apalagi awal kalian masuk di bulan Februari sampai dengan saat ini, memang begitu banyak rentetan peristiwa yang bisa menjadi hal berkesan juga bagi kalian ketika menulis ataupun meliput atau juga mungkin mengoperasikan ketika kita sebagai host mewartakan informasi tersebut. Jadi sedikit banyak pasti banyak juga yang kecantol gitu ya di pikiran kalian. Oke. Kalau Widi ada yang berbeda, yang paling berkesan gitu? Dari segi peliputan kah atau ngeditnya kah atau gimana? Kalau segi peliputan saya pernah turun lapangan untuk meliput di SMP 1 Makassar untuk meliput bagaimana penggunaan gadget di sekolah. Oke. Nah waktu itu sama teman-teman magang juga, jadi menurutku kenapa berkesan karena dari beberapa tahun berkat Tribun saya bisa kunjungi lagi sekolahku untuk meliput. Mungkin itu, Kak. Nah, itu yang paling berkesan. Iya. Artinya sebelum magang di Tribun terakhir ke sekolah di tahun berapa? Pas lulus SMP saat itu. SMP ya? Iya, jadi waktu itu ke sana lagi untuk meliput untuk beberapa guru juga kenal Kakak. Iya, silaturahmi lagi. Iya, gitu, Kak. Berkat Tribun Timur ya. Betul. Nah, ini ada cerita serupa nggak kayak gitu? Berkunjung kah atau mungkin bertemu orang yang kemudian ada hubungannya dengan kalian magang? Atau mungkin hanya Widi saja yang pada saat itu memang momentumnya dapat gitu ya? Oh, kemarin juga sempat saya meliput di kafe-kafe. Jadi kayak lebih enjoy untuk meliput dan orang informan tersebut juga. Bener. Ya, karena di kafe tempatnya. Iya. Jadi bisa sambil ngopi cerita, jadi kayak enggak terlalu formal ini mendapatkan informasi. Artinya juga mungkin orang lebih terbuka juga karena kalian membawa nama Tribun gitu ya? Iya. Itulah yang maksudnya berkesan gitu. Berkesan itu. Oke. Kalau Rasmi kayaknya memang saya lihat lebih senang ngedit gitu ya video. Memang iya, jadi sehari bisa 6 video bahkan. Itulah yang membuat Rasmi kemudian memang fokusnya pada topik-topik yang disajikan aja. Betul. Dari wartawan Tribun Timur. Iya, betul. Nah, rekan reporter yang paling banyak mengirim berita yang Rasmi edit ada siapa? Kak siapa coba? Kak Emba. Oke. Kak Makmur. Sama siapa lagi?
Anastasia juga. Oh iya, dari Toraja ya. Ya, sama Sul, siapa lagi namanya? Yang dari Toraja juga. Oke, Sul, ya, Ya. ada Sul. Siapa lagi? Itu yang saya ingat. Oh iya. Banyak sekali video. Selebihnya banyak ya, karena setiap hari ada banyak berita yang memang selama 4 bulan ini pokoknya Rasmi banyak ngedit. Betul. Mungkin sudah ratusan? Ribuan bahkan ya? Oh enggak ya? Ratusan ya? Ya, ratusan. Oke, baik. Dan ini tadi juga dijelaskan sama teman-teman bahwa belajar VO juga sendiri, ya kan? Belajar nulis juga sendiri, lalu belajar ngedit juga sendiri. Enggak sih, maksudnya ada mentor, tapi tetap dari kemampuan teman-teman gitu yang sendiri. Nah, yang paling disukai sama teman-teman yang di bidang apa nih? Nulis kah? VO kah? Ngedit videonya kah? Atau di bagian sosial media spesialisnya buat caption mungkin? Oh, kalau saya di bagian sosial media itu yang VO mungkin. Iya, Senang VO ya? Iya, senang VO. Jadi ada ratusan juga video yang sudah? Nggak sampai ratusan. Oh nggak sampai, tapi ada banyak Atau ya? sama yang ngedit itu. Oke. Kalau Rasmi Kalau saya editor sih Kak. paling suka editor ya? Paling suka Berarti editor. udah bisa jadi editornya Tribun Ya, Timur? bisa dong. Oh iya, bisa dong. Rekrut. Oke, kalau Widi yang paling senang di bagian mana? Saya juga di editor Kak, ngedit sama VO karena beberapa kali biar di rumah disuruh VO. Oh gitu. Ada mungkin ya banyak nih lah untuk VO di rumah, bahkan biar libur disuruh VO. Oke, berarti ini yang berkesan juga dong? Iya, itu. Sampai kelupaan ya. Iya. Nah, berarti buat teman-teman yang mungkin cari freelancer untuk voice over, ini udah bisa ya? Udah open ya? Oke, dan untuk closing statement kita, boleh teman-teman sampaikan atau juga mungkin mengajak gitu ya teman-teman lainnya, bahkan mungkin bukan dari sosiologi UNM yang juga mau bergabung untuk menimba ilmu juga di Tribun Timur, kesan-kesan yang mau disampaikan, harapannya seperti apa? Dari Widi dulu mungkin boleh. Baik, untuk pesan dan kesan saya, untuk kesan sendiri saya sangat senang bisa bergabung di Tribun Timur karena banyak belajar di bidang media, mau itu dunia pekerjaan juga, melatih kita kedisiplinan dan sebagainya. Dan untuk harapan saya semoga Tribun Timur tetap menjadi inspiratif bagi masyarakat untuk menyebarkan beberapa berita untuk semua di masyarakat ya itu. Oke, terima kasih Widya. Dan dilanjutkan oleh Rasmi untuk closing statement-nya. Baik, kalau kesan saya di sini sangat bangga lah untuk masuk di Tribun Timur sekarang. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari Tribun Timur dan bisa dikembangkan di luar untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan pesan saya dan harapan saya untuk Tribun Timur terus berkembang dan berita yang lokal dari daerah terus dikembangkan. Itu saya dari saya. Oke, diperbanyak juga ya. Terima kasih Rasmi. Dan terakhir dari Wedala, seperti apa yang mau disampaikan untuk kita semua? Oke, kalau dari saya pribadi itu untuk kesan selama magang di Tribun Timur ini sangat-sangat berterima kasih kepada Tribun Timur karena sudah memberikan pengalaman yang cukup banyak, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat walaupun pertama kalinya itu agak-agak kena mental, tapi di situ saya belajar untuk kita tidak bisa stuck di situ saja, kita harus berkembang untuk kehidupan yang lanjut. Dan untuk pesan dan harapan Tribun Timur, semoga Tribun Timur kedepannya semakin sukses, berita-berita yang dikeluarkan dari Tribun Timur lebih mendunia, gitu. Oke. Sebelum kelupaan mungkin boleh sampaikan juga ucapan terima kasih kepada mentor-mentor kalian. Gitu ini ya. saya tunggu-tunggu. Ya, silakan dapat dulu. Okay. Untuk saya Dewi Dalaris Ramadhani Alia ingin mengucapkan kepada mentor-mentor Tribun Timur, terutama Kak Arni yang sedang berada di luar negeri. Saya ingin berterima kasih. Harus kita ini video Kak. Dari hati ini bicara. Berterima kasih karena di Karni itu saya belajar betul-betul mentalnya diperkuat, cara pokoknya semua apapun yang jadi
job desk-nya itu kemarin dia ajar betul-betul. Kalau ada salah dimarahi, ditegur, terus dibaiki aja lagi, kembali aja lagi ke, maksudnya kayak Kak Arni itu sangat-sangat kayak kakak banget, lebih ke ibu sih, lebih ke ibu kalau Karni. Dan untuk mentor Kak Zakli sama Kak Faiz yang sangat yo man gitu, sangat asik, dan makasih juga sudah mau ajar kemarin jadi operator. Dan untuk teman-teman kemarin juga, teman-teman magang kemarin juga yang ajar saya sempat mengajarkan jadi operator. Ya, terima kasih banyak selama 4 bulan ini. Yeay, terima kasih. Love you too. Oke, terima kasih. Dan mungkin langsung boleh disampaikan juga kepada mentor-mentornya terima kasih. Seperti apa? Kalau yang pertama untuk Kak Arni, yang pertama dan sangat utama untuk Kak Arni, saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya bersyukur punya Kak Arni di sini sebagai kakak saya di sini, karena banyak sekali Kak Arni itu mengajarkan saya menulis berita, menentukan judul untuk berita. Bahkan kadang saya salah, Kak Arni bilang tidak begini deh, tidak begini, seharusnya begini. Dan juga untuk Kak Nano saya ucapkan terima kasih mengajar saya mengedit video sampai sekarang ini bisa mengedit 7 video atau 6 video dalam sehari. Bahkan untuk Kak Rahman saya juga ucapkan banyak terima kasih dan sukses ke depannya. Amin. Ditutup oleh Widi dong. Baik, untuk saya terima kasih juga yang paling utama untuk Kak Arni, karena beliau adalah mentor utama kami di sini. Kalau untuk mentor-mentor lain juga terima kasih kepada Kak Faiz dan Kak Zakli, Kak Umi yang sudah ajar saya cara melakukan VO yang baik. Terus Kak Arni banyak mengajarkan saya menulis berita yang baik. Kalau misal saya tidak dimarahi, saya tidak bakal bagus itu beritaku. Nah, jadi saya sangat bersyukur, saya terima kasih banyak, dan maaf kalau saya banyak kurangnya, dan semoga sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih juga sudah memilih Tribun Timur sebagai tempat kalian bisa mengambil, kemudian tanda kutip mencuri ilmu ya, yang kita doakan juga bisa kalian gunakan di kehidupan selanjutnya. Wah, maksudnya selama kalian ini dalam kehidupan ini, khususnya mau mencari kerja, mungkin bisa berguna lah dari proses penulisannya, kemudian voice overnya. Makanya tadi saya juga sampaikan udah bisa nih open freelancer voice over ya. Karena tadi juga bekalnya dapatnya dari Tribun Timur. Terus juga bisa ngedit, mungkin bisa jadi editor juga nanti mungkin di film kah atau di apa. Semoga berguna lah pokoknya semuanya ya. Sehat, sukses selalu buat kalian, pendidikannya juga aman, lancar terus, dan karirnya juga bisa lancar luncur lah semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Kampus. Tentunya hari ini wadah yang kami berikan kepada teman-teman magang yang telah menyelesaikan magangnya kurang lebih 4 bulan lamanya. Ini bisa menjadi informasi tambahan juga bagi teman-teman yang mungkin sedang bingung untuk mencari tempat magang di mana yang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi selera ataupun juga mungkin karakteristik yang dicari oleh teman-teman. Mungkin Tribun Timur salah satunya yang bisa menjadi pilihannya. Saya Fiorena Jaretno mewakili ketiga narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.